Selamat sore buat Inang, terkhusus yang berada di Resort Bandar Lampung. Hari ini kita kembali mengadakan PA kita. Biarlah melalui PA kita tetap merasakan kehadiran Tuhan, terkhusus melalui firman yang akan kita dengar. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau masih senantiasa memberkati kehidupan kami. Hingga hari ini kami masih boleh mengadakan PA. Biarlah Tuhan melalui PA kami pada saat ini kami merasakan kehadiran Tuhan, terkhusus melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Bersabdalah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari, Inang yang terkasih, kita buka Alkitab kita melalui kitab Injil Matius pasal 25, dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian nats firman Tuhan. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, tema kita hari ini mengatakan berjaga-jagalah. Dengan tujuan supaya kaum perempuan menyadari bahwa setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus. Berjaga-jagalah. Inilah suatu panggilan, seruan kepada kita, supaya kita hidup tetap di dalam berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang berarti mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup dalam rangka apa? Yang kita persiapkan adalah untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini yang mau kita persiapkan. Dalam hal berjaga-jaga, dalam hal menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus memberikan suatu pembelajaran kepada kita. Dengan
perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini yang terkasih. Mungkin tidak usah lagi saya ulang teks kita. Apa yang menjadi isi perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijaksana. Saya yakin ini sudah sering menjadi bahan khotbah dalam kehidupan kita. Baik dalam ibadah minggu, ibadah pertemuan, baik juga dalam PA wanita. Ini sudah sering menjadi renungan bagi kita. Tapi mau kita lihat melalui perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, apa yang menjadi pesan di dalam kehidupan kita. Sekilas kita kembali melihat teks kita. Melalui perumpamaan 10 gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, inilah gambaran manusia. Inilah gambaran orang-orang yang sedang mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Yesus. Harus kita imani bahwa kedatangan Yesus dalam kehidupan kita adalah siapapun di antara kita tidak tahu kapan itu datang. Hari apa, kapan, sedang di mana kita, sedang apa yang kita lakukan, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Mari kita lihat ayat terakhir. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tentunya ketika kita tidak tahu kapan harinya, kapan saatnya, yang harus kita persiapkan adalah berjaga-jaga. Bagaimana sikap kita? Kalau kita lihat melalui perumpamaan tentang 10 gadis dalam teks kita, 5 bijaksana, 5 bodoh. Sebenarnya ini bukan tertuju kepada hal intelektual, bukan tertuju dalam hal memiliki pengetahuan sekolah tinggi dan tidak punya pendidikan sekolah tinggi. Namun ini adalah menuju kepada iman, kehidupan kita, kehidupan yang bermutu, yang tidak bermutu, kehidupan yang didasari iman dan yang tidak didasari iman. Ini yang mau kita lihat tentang bijaksana dan yang bodoh. Musim lalu makatahon na bodoh pakon na maruhur. Jadi yang disebut maruhur ya kan bukan intelektual, uhur hati, bukan intelek. Jadi mari kita lihat sekilas bagaimana kehidupan orang yang bodoh. Memang benar ada persamaan antara orang gadis yang bodoh dan bijaksana. Persamaan mereka adalah mereka benar-benar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Persamaan sama-sama mempersiapkan pelita. Suluh nini anggo bari bahasa tak. Namun di mana letak perbedaannya? Orang bodoh tidak mempersiapkan minyak. Namun orang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan pelita, suluh ni pakon minyak ni. Memang inang, kalau kita dari segi logika kita, bisakah suluh boido lampu gara anggulang berminyak? Jawabnya tidak. Itu akan sia-sia. Suluh pelita tidak akan berfungsi ketika tidak punya minyak. Tapi suluh pelita itu akan berfungsi ketika dia punya minyak. Secara logika kita sudah tahu apa jawabannya dan hasilnya. Dan mari kita lihat kedua, apa yang terjadi ketika sang mempelai datang. Jadi diumpamakan dalam perumpamaan adalah laki-laki itu adalah Yesus sendiri. Bagaimanakah kehidupan orang bodoh dan orang bijaksana ketika mempelai itu datang? Orang bodoh ketika mempelai itu datang, kita lihat dalam teks, mereka hidup di dalam anggo bahasa Simalung maka tahun
ibagasna menggoluh, ibagasna busisau, gelisah terbukti halani dokahni karena pengantin lama, pengantin laki-laki tidak datang, mereka tertidur. Namun ketika mempelai itu datang, mereka hidup di dalam gawat. Coba kita bayangkan bagaimana kehidupan orang gawat. Ingin menyalakan pelita, tidak bisa karena minyak tidak ada. Akhirnya sih yang mereka lakukan adalah mereka mencari, yang pertama kita lihat, mereka meminta supaya orang bijak berbagi, memberikan sebahagian minyak. Dan yang kedua, yang mereka alami adalah ternyata hidup mereka hidup di dalam kesia-siaan, tidak ikut ambil bagian dalam pesta perjamuan. Mari inang, kita lihat bagaimana kehidupan orang yang bijak. Memang benar sebagai manusia, karena yang mereka nantikan lama tidak datang, mereka sama-sama mengantuk. Tapi karena memang persiapan sudah matang, sudah benar-benar mempersiapkan hidup mereka, kapanpun Yesus datang, mereka tidak hidup di dalam istilah yang tadinya ibagas hagawaton, kekhawatiran. Namun mereka siap. Kapan? Pagi hari, siang hari, malam hari, tengah malam, mereka tetap siap karena mereka telah mempersiapkan pelita dan minyaknya. Mari kita lihat akhirnya ketika Yesus datang, kalau kita baca dalam ayat 10, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ini yang terkasih. Ini yang kita lihat dalam isi perumpamaan. Yang bijak akhirnya ikut bersama-sama dalam perjamuan. Namun, bagaimana sikap Yesus kepada orang yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri? Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Ini yang dikasih dalam nama Yesus. Melalui firman Tuhan dalam ayat terakhir. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Harus kita imani. Hidup kita sekarang adalah hidup dalam penantian. Hidup menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kehidupan kita. Ada ungkapan orang mengatakan, hal menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Menanti adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Ya memang sekali seolah-olah kita setuju ketika kita lihat tadi dalam perumpamaan, karena yang ditunggu mereka lama datang, mereka tertidur. Itu adalah suatu kesan bahwa memang ada sikap membosankan. Namun sebagai orang percaya, wanita GKPS tidak akan pernah mengatakan bahwa menanti kehadiran Yesus adalah suatu hal yang membosankan. Namun hal yang harus kita persiapkan adalah seperti dalam tema dan tujuan kita, berjaga-jaga, mempersiapkan diri dalam hal penantian, dalam hal menunggu. Harus kita nyatakan hidup di dalam kesabaran, kesetiaan, keyakinan, dan pengharapan. Itu harus kita nyatakan dalam hidup di dalam penantian. Melalui kesabaran, melalui kesetiaan dan keyakinan, pengharapan kita, itu akan memotivasi kita untuk lebih mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sempat kehidupan kita seperti gadis yang bodoh. Ada suluh, ada pelita, namun tidak minyak. Apa artinya dalam kehidupan kita? Memang kita
lakui dalam kehidupan kita saat ini. Kita seolah-olah benar mempersiapkan diri, tapi mungkin hanya secara lahiriah saja. Kita telah menunjukkan hidup kita, identitas kita sebagai orang Kristen. Rajin berdoa, rajin beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terkhusus buat kita Inang, kita rajin mengadakan PA sekali seminggu. Itukah suatu bukti orang yang mempersiapkan diri? Sekali boleh kita katakan, itulah yang dipersiapkan secara lahiriah. Namun perbuatan kita, apa yang kita lakukan dalam peribadahan kita, memuji Tuhan dalam PA kita, berdoa, bernyanyi, sudahkah itu memang karena didasari oleh iman? Minyak itu adalah iman kita. Atau hanya sebagai seremonial saja? Apakah sebagai bukti kita orang Kristen saja? Kita pergi mer-PA, saya buktinya wanita GKPS, harus mer-PA, itukah? Bukan. Inang yang terkasih. Namun marilah persiapan kita adalah benar-benar didasari dengan iman kita. Didasari karena kita berpengharapan kita harus ikut dalam perjamuan syukur, perjamuan sukacita, perjamuan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena memang kita sebagai inang yang bijaksana yang telah mempersiapkan kehidupan kita melalui didasari dengan iman kita. Yang kedua, mari kita merenung dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan mengingatkan berjaga-jaga, benarkah kita sudah berjaga-jaga? Sudahkah mempersiapkan hidup kita? Terkadang kalau kita lihat fakta sekarang, orang Kristen, wanita GKPS, benar ada yang sudah benar berjaga-jaga, tapi mungkin ada belum berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti sama dengan juga adalah mengisi waktu, menggunakan waktu dengan sebaiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya memakai bahwa waktu itu adalah uang, tapi kita harus mengamini bahwa waktu itu adalah anugerah, berkat dari Tuhan. Jangan lalai. Ang simalungan makataon na ulang hamlule, asih ulang ham hatadingan. Ini sama dengan ungkapan yang mengatakan sesal kemudian tidak berguna. Dengan kata bijak mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Pernahkah Inang mendengar puisi yang dikarang oleh syair Khairil Anwar dengan judul Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka seulang. Pernah, saya yakin penyesalan selalu datang terlambat. Isi malungun ketido hita menangan, ulang terlambat ilobe. Anggo terlambat ilobe inang, lang terayak be. Tapi anggo terlambat ipuri do hita, boy do hita mengejar. Karena itu, ketika Tuhan mengingatkan kita hari ini berjaga-jagalah, persiapkanlah hidup kita inang. Jangan kita tunda apa yang dapat kita lakukan hari ini. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk melakukan yang baik. Namun, isilah waktu ini. Isilah hidup kita. Suatu bukti bahwa kita benar mempersiapkan diri kita hidup di dalam penantian. Mari kita tetap menanti. Dengan kesabaran dan pengharapan, Tuhan akan datang. Kapan? Itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Persoalan bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan hari ini sampai ketika Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau penuh dengan kesetiaan, mengingatkan hidup kami, supaya hidup kami penuh dengan persiapan. Berjaga-jagalah, karena hidup kami juga saat ini hidup di dalam penantian.
menantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, dalam kesabaran, kesetiaan, dan pengharapan, kami menanti dan berharap Tuhan pasti datang pada hari waktu yang tidak kami ketahui. Tolong Tuhan ajari kami supaya hidup kami semakin berhikmat. Kami berdoa buat setiap kehidupan kami, KKPS, buat keluarga lepas keluarga, buat anak-anak kami dalam pekerjaan kami yang masih di dalam pergumulan hingga saat ini. Kami berharap dan penuh kesabaran Tuhan, kapan Tuhan akan memberikan hari yang indah untuk kami boleh bersama-sama beribadah di gereja kami. Kami berharap pasti itu akan terwujud karena Tuhan selalu mencintai kami, menyayangi kami, mengasihi kami, dan merindukan persekutuan kami di dalam kasih daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami, dan ketika kami nantinya melanjutkan setiap aktivitas kami, Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah Engkau. Amin.